Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mengucapkan rasa syukur yang besar. Emang di video? Enggak, kita main. Ya gitu Bang, ada videonya kan ke situ. Iya, ke saya. Iya, hari ini umur saya sudah 51 tahun. Masa sih Pak Yaji? Iya. Pasti seumuran sama bapak saya. Iya, saya sudah tua tapi semangatnya muda terus. Wow. Semangat. Saya juga berencana untuk punya istri lagi. Ini. Istri cukup satu di Pandeglang, satu di Pandeglang. Emang satu di Serang itu Bu Sani. Nah, Gak berani ada Bu Sani yang tadi sekarang. Mas dibilang sama. ini orangnya. Nah, ini Bapak Yusuf. Ini hari ini kita akan membacakan juga nih. Bukan membacakan ya, syukuran atas nikmat yang Allah berikan. Amin. Ide syukuran ini muncul dari seorang ustadzah bernama Oya Rokayah. Dari cerita gitu. Dari Carita. Cukup ya dengan beberapa receh udah bisa terkumpul. Mudah-mudahan dengan syukuran ini kita akan bertambah lagi rezekinya. Dan insya Allah doakan hari ini ya kita sudah. Yang belum punya suami mudah-mudahan cepat. Amin. Iya, mudah-mudahan yang masih jomblo segera dikasih jodoh oleh Allah. Bagaimana Pak Yusuf? Semangat. Iya. Dari hati. Iya, dari hati. Kalau belum vaksin kumaha? Iya, yang belum vaksin segera vaksin. Ya. Vaksin agar bebas. Sekarang masalahnya Pak Usup nyebutkan semangatnya galaunan. masalahnya vaksin itu menjadi persyaratan Pak ya. Untuk dapat sembako aja. Warga itu harus divaksin dulu. Dapat itu apa namanya? Bu Wila cepat vaksin. Jadi kalau seorang jomblo kalau mau dapat jodoh segera vaksin. Bagus. Udah ya Bu Ila udah divaksin ya. Udah tinggal nunggu ya doa. Kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas tentang hormon endorfin. Endorfin adalah zat kimia seperti morfin yang dapat dihasilkan secara alami oleh tubuh dan memiliki peran dalam membantu mengurangi rasa sakit saat memicu perasaan positif. Hormon endorfin diproduksi oleh kelenjar pituitari dan sistem saraf pusat manusia. Jadi saat kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, itu ternyata mampu menghilangkan kesedihan, menghilangkan stres, menghilangkan pusing. Jadi ketika sedih atau stres, sebagian orang memilih untuk menyendiri atau melakukan negatif guna melampiaskan apa yang dirasakan. Padahal di dalam tubuh kita sudah terdapat hormon endorfin yang bisa memberikan energi positif. Hanya dia akan muncul hormon tersebut setelah dipicu. Salah satu pemicunya adalah ketika kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini. Ketika kita bersyukur, maka akan mampu mengurangi rasa sakit saat memicu perasaan positif. Nah, oleh karena itu, inilah salah satu fungsinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa mengurangi persepsi rasa sakit. Nah, dan bisa menenangkan. Selain dengan meningkatkan jumlah hormon endorfin, maka dapat berfungsi dalam mengurangi efek buruk dari stres dan rasa sakit. Nah, oleh karena itu kita harus banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena syukur itu memicu adanya munculnya hormon endorfin membuat kita bahagia. Ini. Selain itu ada beberapa cara memicu hormon endorfin antara lain mengkonsumsi makanan tertentu. Tadi kita lihat dalam video ini kita melihat ikan. Melihat ikan yang mau dibakar, muncul kan? Nah, muncul rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala.
Nah ini. Kemudian juga ketika kita makan cabai atau coklat yang pedas. Nah itu. Ini akan mengeluarkan hormon endorfin yang membuat seseorang merasa lebih tenang. Apalagi kalau kita membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran itu juga bisa mengeluarkan hormon endorfin. Jiwa kita tenang. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala bidzikrillahi tatmainul qulub." Ingatlah, dengan mengingat menyebut nama Allah, zikrullah, hati kita akan tenang. Semakin banyak kita zikir kepada Allah, kemungkinan hormon endorfin itu semakin banyak. Ini. Ya. Semakin kita syukur kepada Allah, rasa tenang itu semakin ada. Ini. Selain makanan juga bisa memicu, mengeluarkan hormon endorfin itu dengan olahraga. Karena itu Rasulullah SAW mengajari kita untuk berolahraga, memanah, naik kuda, berenang. Itu adalah untuk mengeluarkan hormon endorfin. Orang yang lagi susah dengan berenang, dengan berolahraga akan timbul kebahagiaan. Akan hilang depresi. Nah, inilah pentingnya Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita untuk berolahraga. Sehingga dalam sebuah hadis dikatakan, seorang mukmin yang kuat, yang sehat lebih dicintai daripada orang mukmin yang lemah. Makanya Rasul juga Rasulullah mengajarkan, Allahumma afini fi badani, ya Allah sehatkan badan saya. Allahumma afini fi sammi, ya Allah sehatkan pendengaran saya. Allahumma afini fi basori, ya Allah sehatkan dalam mata penglihatan saya. Ini. Dengan olahraga juga bisa membantu Anda dalam mengatasi rasa gelisah, meningkatkan kualitas tidur, dan meningkatkan kepercayaan diri. Nah, ini. Saat Anda melakukan olahraga, tubuh akan mengeluarkan hormon endorfin untuk mengurangi rasa sakit dan memberikan energi positif. Anda dapat melakukan olahraga seperti berenang tadi ya, yang dicontohkan oleh Rasulullah, lari pagi atau yoga. Nah, ini. Nah, untuk mendapatkan ketenangan emosional, ketenangan sosial, cobalah bergabung dengan kelas olahraga atau kebugaran. Misalnya mengikuti grup atau mengajak orang-orang yang dalam satu grup senam misalnya. Karena memang kita dianjurkan berolahraga minimal selama 3 atau 4 kali dalam seminggu. Lakukan 30 menit setiap kali. Lihat guru olahraga sehat-sehat. Itu. Guru olahraga rata-rata sehat. Kenapa? Karena kebahagiaannya terus ada, berlangsung gitu. Ini. Nah, saudaraku sekalian, Bapak Ibu semuanya. Oleh karena itu mulai saat ini mari kita tingkatkan rasa syukur kita kepada Allah. Tingkatkan aktivitas kita. Jangan duduk tidur-tiduran aja. Coba tingkatkan dari duduk tidur-tiduran saja menjadi mukmin mujahid, mukmin yang bergerak, mukmin yang mau berolahraga. Nah, jadi kemudian makan yang halalan toyiban. Makan yang halal dan toyib itu membuat hormon endorfin meningkat. Jadi hidupnya bahagia, tenang. Coba kita bisa bedakan, naudzubillah, orang yang suka makan harta yang halal dengan orang yang haram, hidupnya itu pasti lebih tenang orang yang memakan harta yang halal. Ini. Itulah yang dapat saya sampaikan, bahwa salah satu aktivitas yang bisa memicu
munculnya kebahagiaan, munculnya ketenangan atau munculnya hormon endorfin adalah satu, syukur kepada Allah. Yang kedua, zikrullah, ingat Allah. Dan yang ketiga, olahraga. Dan yang keempat adalah makan yang halal. Jauhi makanan yang haram. Demikian pertemuan Jumat hari ini, semoga bermanfaat dan kita menjadi orang-orang yang sukses. Sebagaimana doa yang diajarkan Rasulullah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berilah kami kehidupan dunia yang bahagia. Nah, hidup yang bahagia di dunia dan kehidupan akhirat yang bahagia. Nah ini efek dari kita hidup di dunia bahagia karena taat dan takwa kepada Allah akan memberi efek kehidupan akhirat yang bahagia. Karena ketaatan kepada Allah dengan ikhlas dan tulus itulah akan membawa kita ke surga Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah kepada kita semuanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, jika dirasa video ini bisa memberikan pencerahan kepada Anda, jangan lupa share atau bagikan kepada keluarga, teman, kerabat Anda. Insya Allah menjadi bagian dari amal soleh. Sampai jumpa lagi, tonton terus video kami agar Anda senantiasa mendapatkan pencerahan.